wabarakatuh. Kita kembali dalam mata kuliah metode dakwah. Pada hari ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan opini publik. Apa yang dimaksud dengan opini publik? Opini publik merupakan ekspresi atau sikap seseorang terhadap informasi yang kemudian didapatkan melalui berbagai sumber. Akan tetapi dalam metode dakwah ini, yang dimaksud dengan opini publik adalah efek daripada dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam berdakwah setidaknya menghasilkan opini publik yang kemudian menjadi perbicaraan masyarakat secara luas. Dakwah harus menjadi bahan diskusi, dakwah menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat, agar supaya dakwah merupakan salah satu cara bagaimana melakukan sebuah perubahan terhadap perilaku masyarakat melalui dakwah itu sendiri, kegiatan dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, opini publik memiliki beberapa tahapan dalam prosesnya. Tahapan pertama, opini biasanya dimulai dari sebuah pertentangan atau sebuah konflik, di mana konflik itu terus berkembang menjadi pembicaraan masyarakat. Pertentangan atau konflik yang kemudian terjadi, misalnya salah satu pada saat ini masyarakat tidak henti-hentinya berbicara tentang COVID-19 terkait dengan virus corona, dan itu telah menjadi opini publik. Opini publik setelah tahapan pertentangan maka masuk yang namanya tahapan masuk pada tahapan pembicaraan satu kelompok. Ketika satu orang masuk dalam komunitas itu, maka dalam komunitas itu kemudian membicarakan hal yang sama terkait dengan dakwah tersebut. Misalnya saat ini rame-rame kita membicarakan tentang larangan sholat berjamaah di masjid, maka ini akan menjadi pembicaraan pada kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang mungkin tidak sepakat dengan pendapat ini. Kemudian setelah itu barulah muncul interpretasi personal atau opini individu. Opini individu inilah yang kemudian dimaksudkan bahwa setiap orang akan memiliki opini sendiri terkait suatu peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dalam membahas persoalan ini, teman-teman akan melakukan membuat satu opini terkait dengan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, bagaimana cara menulis sebuah opini di tengah-tengah masyarakat? Maka yang pertama adalah cari apa permasalahan yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat yang mungkin menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Kemudian dijadikan sebagai tahapan kedua adalah merumuskan judul yang menarik. Bagaimana judul yang menarik itu? Yang pertama adalah judul itu senantiasa update, up to date, sesuai pada kondisi saat ini. Kemudian judul memiliki fakta atau realitas
secara nyata. Kemudian yang ketiga, judul berorientasi pada perubahan perilaku seseorang atau perubahan pemahaman seseorang. Nah, judul juga punya tujuan bagaimana mengubah kondisi dari kondisi yang jelek kepada kondisi yang baik. Maka susunlah judul dengan semenarik mungkin. Kemudian judul juga menjadi pembicaraan publik sehingga menarik untuk dibaca. Judul itu sama dengan pandangan awal seseorang terhadap sesuatu. Jika judul kurang menarik, maka bisa jadi seorang tidak tertarik untuk membaca. Kemudian tahap yang kedua adalah menyusun yang namanya pendahuluan. Pendahuluan ini adalah menemukan fakta-fakta di lapangan, problem-problem yang terjadi, kemudian diikuti dengan data-data yang update. Ya, jadi pada pendahuluan ini sebaiknya dinarasikan dengan bahasa sendiri. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah pembahasan atau isi atau konsep atau teori. Maka pada tahapan ketiga ini diisi dengan teori apa yang sesuai dengan tulisan kita. Kemudian tahapan terakhir adalah solusi. Apa solusi terkait yang kemudian Anda tulis dalam artikel atau opini yang sedang terjadi. Demikian materi kita pada hari ini. Materi outputnya adalah bagaimana Anda menulis satu opini, setidaknya terdiri dari 1 halaman setengah. Kemudian setelah itu dipublish melalui website atau dipublish melalui Facebook. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.